Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, ikhwan wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah, rahmat dan taufiknya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di malam hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup. Kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan nikmat umur ini alhamdulillah kita dapat pergunakannya untuk kita beribadah dan beramal saleh. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, hingga saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesehatan, sehingga berbahagialah kita seorang hamba di mana ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesehatan, kita manfaatkan dan gunakan kesehatan ini untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nikmat sehat adalah termasuk salah satu dari dua nikmat yang banyak disepelekan oleh manusia. Salah satu dari dua nikmat yang banyak manusia atau seorang hamba lalai dengannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Jadi dua nikmat maghbunun fihima katsirun minan nas, yang banyak dilalaikan oleh manusia. Yang dimaksud dengan lalai di sini adalah lalai untuk digunakan beribadah atau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua nikmat yang banyak dilupakan manusia, tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah, tidak digunakan untuk beribadah dan beramal saleh. Kan tapi bahkan sebaliknya, banyak manusia yang menggunakan dua nikmat ini untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dua nikmat ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan as-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat sehat. Berapa banyak mereka ya menggunakan nikmat sehatnya untuk bermaksiat. Berapa banyak mereka dikasih mata yang sehat, matanya dipakai untuk maksiat. Dikasih tangan yang sehat, tangannya dipakai untuk maksiat. Dikasih kaki yang sehat, kakinya digunakan untuk maksiat. Dan yang kedua adalah al-faragh, yaitu nikmat waktu, waktu luang. Nah, termasuk setelah sholat isya ini adalah di antara waktu luang.
Yang sebagian manusia menggunakan waktu ini untuk beribadah, beramal soleh, zikir kepada Allah. Kan tapi masih banyak di antara kalangan manusia yang menggunakan waktu ini untuk bermaksiat kepada Allah. Maka berbahagialah, bersyukurlah kita kepada Allah yang hingga saat ini Allah masih jaga kita, menjaga kita di dalam ketaatan kita kepada Allah, menjaga kita di dalam senantiasa berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan dengan cara inilah Allah Subhanahu wa taala juga akan senantiasa menjaga kita. Amin ya rabbal alamin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihfazillaha yahfadka. Jagalah Allah, taatlah kepada Allah. Pastikan apa yang kita lakukan dari pagi hari sampai malam hari, pastikan yang kita lakukan dalam setiap kehidupan kita ini senantiasa diridhoi Allah, melaksanakan perintah Allah, tidak melanggar syariat Allah. Yahfadka, niscaya Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan penjagaan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tak terasa Ramadan telah berlalu begitu cepatnya, dan tak terasa juga bulan Syawal juga sudah berlalu ya. Jadi dua kesempatan, 2 bulan yang spesial ini telah melewatkan diri kita. Namun jangan sampai kita berputus asa. Kalau kita merasa kehilangan atau merasa belum maksimal di dalam bulan Ramadan yang lalu atau di dalam bulan Syawal kemarin, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan bulan yang spesial kepada kita. Setelah kita ditinggalkan Ramadan, setelah kita ditinggalkan bulan Syawal, Allah Subhanahu wa taala memberikan kado terindah untuk mereka yang masih hidup di dunia. Kado terindah itu adalah kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang mulia ini. Kita berada di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Dzulhijjah, Dzulfikar, Dzulqa'dah. Masya Allah. Bulan Dzulqa'dah, bulan yang sakral, salah satu dari 4 bulan yang sakral, bulan yang punya keistimewaan, bulan yang punya keutamaan, bulan yang Allah muliakan. Dan secara khusus bulan Dzulqa'dah adalah bulan yang banyak dilewatkan manusia, karena rata-rata fokusnya dengan bulan Dzulhijjah karena ada haji. Fokusnya persiapan haji. Lupa kalau 1 bulan sebelum bulan Dzulhijjah adalah bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Dzulqa'dah. Bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam, kita harus mengerti dan kita harus tahu bahwa bulan ini adalah bulan yang spesial, bulan yang sakral. Dan bulan Dzulqa'dah adalah salah satu dari 4 bulan haram, di mana ketika orang beribadah, beramal saleh, maka nilai ibadah amal salehnya akan jauh lebih besar keutamaannya daripada ibadah amal saleh yang dilakukan di luar dari 4 bulan haram. Namun hati-hati, jangan lupa sebaliknya, ketika orang melakukan kezaliman, kemaksiatan, kemungkaran di 4 bulan haram ini,
maka nilai dosa, nilai kemaksiatan, kemungkarannya jauh lebih besar daripada kemaksiatan, kezaliman yang dilakukan di luar dari 4 bulan haram. Maka seorang mukmin sudah seharusnya mengagungkan apa yang diagungkan Allah, memuliakan apa yang dimuliakan Allah, memuliakannya dengan ibadah dan amal salih, bukan sebaliknya menghinakannya dengan kezaliman atau kemaksiatan yang dia lakukan. Oke lah, saudara-saudara kita ini sudah berangkat haji, ya kan, sudah berangkat ke Mekah. Pati ini masuk gelombang pertama kemarin, dan mereka saat ini posisi sudah di Madinah, setiap hari bisa sholat di Masjid Nabawi. Allahu Akbar. Sholat yang nilai keutamaannya gak sebanding dengan sholat di Indonesia. Sholat yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatun fi masjidi hada khairun min alfi salatin fi masiwah." Sholat di masjidku ini lebih baik dan lebih utama dibanding dengan sholat di masjid yang lain. Alfi sholat, lebih baik dari 1000 kali sholat, bahkan lebih besar dari itu. Allahu Akbar. Ini keutamaan nggak bisa kita dapat sekarang. Saudara-saudara kita yang berangkat haji ini, mereka saat ini mendapatkan nikmat ini. Terus apa yang kita lakukan sekarang gitu? Kalau kita tidak mendapatkan kemuliaan itu, apakah kita di sini santai-santai saja? Tentu enggak. Jangan mau kalah. Kalau mereka bisa dapatkan keutamaan itu, kita bisa mencari atau menggapai keutamaan-keutamaan yang lain. Itu harusnya. Kalau mereka bisa beribadah di Masjid Nabawi, bisa beribadah di kota Madinah, kita juga harus banyak ibadah di sini. Kita harus banyak amal soleh, harus banyak melakukan ketaatan-ketaatan. Jangan mau kalah. Bahkan termasuk di antara amalan yang utama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sururun tudkhiluhu 'alal muslim." Di antara amalan yang utama dan amal yang paling dicintai Allah adalah kebahagiaan yang kita tanamkan, sematkan di hati seorang mukmin, membuat saudara kita senang dan bahagia, membuat orang kita bahagia, buat istri kita, pasangan kita bahagia, buat anak-anak kita bahagia, keluarga kita, tetangga kita, saudara-saudara bahagia. Itu diantara amal yang paling dicintai Allah. Bahkan itu diantara amalan yang jauh lebih afdal daripada iktikaf 1 bulan penuh di Masjid Nabawi. Nah, ini amal-amal yang seperti ini banyak orang yang menganggap remeh, ya, membantu tetangganya. Ini justru amalan yang jauh lebih utama, yang paling dicintai Allah. Kenapa? Karena kalau mereka yang sholat di Masjid Nabawi untuk dirinya pribadi, tapi ketika kita membantu saudara kita, maka kemanfaatannya tidak hanya untuk diri kita, tapi bermanfaat untuk orang lain. Inilah yang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho dan lebih cinta dengan kita. Dan ini adalah amal yang paling cintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Dzulqa'dah, kalau orang Jawa menyebut dengan Apit, ya, bulan Apit. Setelah bulan Apit ada bulan Dzulhijjah, ya kan, bulan besar. Ini apalagi nanti mereka bisa haji, kita jangan mau kalah. Kita bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain. Setelah bulan Dzulhijjah nanti ada bulan Muharram. Kalau orang Jawa menyebut dengan Suro. Suro pun berawal atau berasal dari bahasa Arab. Asyura, 10 Muharram. Ya, aslinya Asyura. Cuma kesuwen, ya, kangelan nyebut Asyura. Bahkan nak ngomong asu mungkin iki omongannya kok saru kasar gitu ya. Wes Suro wae lah.
Nanti khawatir ada tetangga yang salah dengar, wih kok ngomongin asu gitu. Ya sudahlah, Suro gitu. Maka lebih terkenal dengan bulan Suro. Aslinya apa? Asyura. Nah, setelah bulan Asyura, ya bulan Muharram, nanti kita akan dipertemukan Allah lagi dengan bulan yang haram juga, yaitu bulan Rajab. Ya, bulan Rajab antara Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah dengan bulan Sya'ban. Nah, saat ini kita berada di bulan Dzulqa'dah, atau orang Arab menyebut dengan bulan Dzulqa'dah. Dua-duanya benar. Mau disebut Dzulqa'dah boleh, Dzulqa'dah juga boleh. Ya, bulan dimana orang yang akan melaksanakan ibadah haji mereka bersiap-siap, bahkan mulai berangkat dari rumahnya menuju tanah haram. Dan kenapa ini dimasukkan dengan bulan haram? Supaya ketika orang berangkat haji itu dalam kondisi aman. Jadi Dzulqa'dah itu diharamkan Allah, dimasukkan dari salah satu dari 4 bulan haram, supaya orang-orang ketika berangkat haji 1 bulan sebelumnya mereka berangkat dalam kondisi aman. Tidak boleh ada peperangan, tidak boleh ada kezaliman, sehingga terjaga kehormatan dan jiwa kaum muslimin. Begitu juga bulan Muharram dimaksudkan atau dimasukkan dengan bulan haram karena supaya jamaah haji setelah melaksanakan ibadah haji di bulan Dzulhijjah mereka pulang kembali ke tanah airnya dalam kondisi aman juga. Maka Muharram ini juga apa? Diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah berbahagialah kita diberikan Allah nikmat umur bisa hidup di bulan Dzulqa'dah, dan ini adalah merupakan kesempatan emas. Boleh jadi ini adalah Dzulqa'dah kita yang terakhir di dunia. Belum jadi tahun depan belum tentu kita bertemu dengan bulan Dzulqa'dah. Nanti ada bulan Dzulhijjah. Boleh jadi nanti bulan Dzulhijjah adalah Dzulhijjah kita yang terakhir di dunia. Berapa banyak saudara kita, tetangga kita, keluarga kita, sahabat kita yang telah mendahului kita sehingga mereka tidak bertemu dengan bulan Dzulqa'dah ini. Sehingga mereka nggak bertemu dengan bulan Dzulhijjah bulan depan, atau mungkin boleh jadi kita nggak ketemu dengan bulan Dzulhijjah. Ya kan? Boleh jadi kita nggak bertemu dengan bulan Dzulhijjah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan, ya. Di bulan Dzulqa'dah ini kita diberikan Allah kesempatan hidup, maka mari kita gunakan nikmat umur dan nikmat sehat ini untuk kita lebih banyak berzikir, banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini, Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari kejahilan dan bodohnya saya. Jika ada pendapat yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah maka saya siap rujuk pada pendapat yang benar. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.